Di dunia ini ada banyak tips belajar, dan di video kali ini kita akan bahas beberapa di antaranya yang paling terkenal atau yang pernah kamu dengar. Mari kita mulai dari yang pertama, Pomodoro. Pertama, kita samain persepsi dulu. Teknik Pomodoro itu simpelnya adalah kita bekerja atau belajar secara fokus selama 25 menit, terus istirahat selama 5 menit, kemudian kita ulangi lagi sebanyak 4 siklus. Tapi Pomodoro punya banyak variasi lain. Misalnya belajar 50 menit, lalu istirahat 10 menit, atau belajar selama 1 jam, istirahatnya 20 menit. Intinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi inilah salah satu kelemahannya. Karena terkadang, waktu yang kita tentukan saat Pomodoro tuh kurang sesuai dengan pekerjaan yang butuh pemikiran mendalam, dan seringkali nggak cocok untuk banyak jenis tugas, misalnya ngoding, nulis skripsi, atau ngerjain perhitungan kompleks. Sebenarnya Pomodoro itu oke banget kalau digunain buat ngerjain tugas-tugas ringan, kayak baca buku atau nyicil revisian. Tapi kalau digunain buat ngerjain proyek gede atau tugas yang butuh fokus mendalam, kita harus upgrade. Animedoro. Seperti yang tadi udah kita jelasin, teknik Pomodoro itu bagus secara teori. Tapi kalau dipakai praktek seringkali nggak sebagus itu. Nah, disinilah Animedoro masuk. Animedoro itu mirip kayak Pomodoro, atau bisa dibilang sebagai modifikasi dari Pomodoro yang lebih manusiawi. Yang ngebedainnya adalah setiap sesi istirahat diisi dengan menonton anime atau film pendek. Caranya, kamu fokus belajar selama 40-60 menit, lalu istirahat selama 20 menit yang diisi dengan menonton anime atau film. Kelihatannya agak kontradiktif ya, kok waktu istirahat malah dipakai buat nonton? Bukannya malah bikin gak fokus? Ternyata enggak. Kalau dieksekusi dengan benar, justru strategi ini bisa ningkatin mood, nurunin stres, dan menjaga kinerja belajar dalam jangka panjang. Kenapa? Karena strategi ini sejalan sama konsep psikologi yang disebut sebagai temptation bundling. Sederhananya, prinsip ini mengatakan bahwa cara terbaik untuk melakukan sesuatu yang kamu benci adalah dengan menggabungkannya dengan hal yang kamu suka. Nah, Animedoro tuh persis kayak gitu. Kamu menggabungkan belajar yang sebenarnya kamu nggak suka dengan menonton anime yang memberimu dopamin. Dengan begitu, kita bisa melihat belajar bukan lagi sebagai siksaan, melainkan sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk memperoleh kenikmatan. Ini adalah kunci agar kita bisa belajar secara terus-menerus tanpa burnout berkepanjangan. Mengingat aktif. Sebagian besar dari kita mungkin pernah meng-highlight, menstabilo, atau menyoroti suatu kalimat sampai halaman buku mirip pelangi. Ini rasanya produktif banget kan? Tapi nyatanya, kegiatan ini hanyalah aktivitas semu. Cara ini kurang efektif untuk benar-benar mengingat informasi. Karena menyorot suatu kalimat, itu cuma memberi ilusi singkat agar otak merasa bahwa kita udah belajar. Namun sebenarnya, ini kurang efektif. Untuk benar-benar mengingat, kamu perlu melakukan active recall, atau mengingat secara aktif. Active recall sederhananya adalah proses mengingat suatu informasi tanpa melihat sumber aslinya. Intinya, ini adalah latihan untuk mengeluarkan memori dari otak, bukan cuma membaca ulang atau meninjau catatan. Memori di otak kita itu kayak otot. Membaca ulang materi sama aja kayak melihat alat di gym. Kamu memang jadi familiar dengan bentuk dumbbell atau berbagai alat yang ada di sana. Tapi dengan melihat aja itu nggak akan membuat ototmu jadi terbentuk. Karena latihan yang sebenarnya adalah ketika kamu mengangkat beban tersebut. Setiap kali kamu berhasil mengingat sebuah definisi, rumus, atau konsep tanpa melihat catatan, itu sama aja kamu sedang melakukan satu repetisi yang membuat memorimu jadi semakin kuat. Usaha untuk mengingat ini memaksa otak untuk mengaktifkan jalur memori yang membuat informasi lebih mudah diingat dalam jangka panjang. Caranya, setelah selesai mempelajari sesuatu, tutup bukunya. Lalu coba pikirkan apa yang barusan kamu pelajari. Tantang dirimu untuk menulis ulang ide utama atau poin-poin dari materi tersebut menggunakan kalimatmu sendiri tanpa takut dianggap salah. Bila perlu, tambahkan sentuhan personal. Tambahkan elemen yang dekat denganmu, misalnya ketika kamu membaca suatu teori, bayangin kalau kamu berada di situasi itu. Intinya, kamu bisa menggunakan imajinasi untuk membuat informasinya terasa hidup. Proses ini bakal ngasih kesempatan ke otak untuk bekerja lebih keras, yang pada akhirnya akan menguatkan ingatan kita. Dengan cara ini pula, kita nggak cuma mengingat aja, tapi juga menghubungkan informasi itu dengan hal-hal lain yang relevan. Inilah salah satu rahasia terbesar dari orang yang cerdas. Mereka pasti sering melakukan active recall ini, walaupun mungkin mereka nggak tahu namanya. Pengulangan berjeda. Pernah dengar istilah forgetting curve? Forgetting curve merupakan kurva yang menjelaskan kenapa setiap kali kita belajar sesuatu, otak kita cenderung akan melupakannya seiring berjalannya waktu. Mungkin hari ini kita udah banyak belajar, tapi besoknya langsung lupa.
Nah, untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa menggunakan teknik spaced repetition atau pengulangan berjeda. Caranya, saat kamu belajar sesuatu, ulangi informasinya beberapa kali di hari yang sama. Kemudian, review kembali di hari-hari berikutnya dengan durasi yang lebih singkat. Intinya, tetap konsisten. Dengan cara ini, maka informasinya akan masuk ke memori jangka panjang. Kenapa ini efektif? Karena setiap kali kita melakukan pengulangan, itu seperti memperkuat jejak informasi di otak. Ibarat kayak jalan setapak yang penuh rumput liar, jika semakin sering kamu lewati, maka akan semakin jelas jalannya. Prinsipnya sederhana, otak kita ternyata bisa belajar dan mengingat informasi jauh lebih baik ketika sesi belajar dicicil dari waktu ke waktu, bukan ditumpuk dalam satu malam. Bayangin, kamu sedang menanam pohon. Jika kamu menyiramnya langsung dengan satu ember penuh, maka sebagian besar airnya akan terbuang sia-sia karena tanah nggak bisa menyerap semuanya. Sebaliknya, jika kamu menyiram air sedikit demi sedikit setiap hari, maka air akan meresap sempurna dan tanaman akan tumbuh lebih sehat. Belajar pun pada prinsipnya bekerja dengan cara yang sama. Secara ilmiah, ketika kamu memberi jeda antar sesi belajar, kamu membiarkan otak untuk mulai sedikit lupa. Ini mungkin terdengar buruk, tapi sebenarnya baik. Karena ketika kamu kembali mempelajari materi tersebut setelah jeda, otakmu akan bekerja sedikit lebih keras untuk mengingatnya kembali. Usaha ekstra inilah yang mengirimkan sinyal ke otak bahwa informasi yang diingat itu penting dan dibutuhkan dalam jangka waktu panjang. Teknik Feynman. Selain tips pengulangan berjeda, cara lain untuk mengetahui apakah kamu sudah paham dengan materi yang kamu pelajari adalah dengan mengajarkannya ke orang lain. Konsep ini dikenalkan oleh seorang fisikawan bernama Richard Feynman yang merupakan orang jenius yang dikagumi oleh Elon Musk. Karena dia mampu menjelaskan hal-hal kompleks dengan cara yang sederhana. Menurutnya, cara belajar yang terbaik adalah dengan nyoba ngajarin hal itu ke orang lain. Kenapa? Karena dengan mengajari orang, otak kita dipaksa untuk berpikir dan ngerapihin informasi agar orang lain bisa mengerti. Sehingga cara ini bisa membuat pemahamanmu terhadap suatu materi jadi lebih solid lagi. Metode ini sangat-sangat bagus, tapi sayangnya nggak diajarkan di sekolah. Bahkan dalam konsep Cone of Learning atau tingkatan belajar. Cara ini menempati peringkat pertama dari semua metode belajar yang ada. Jadi cara ini udah paling top tiernya. Nah, untuk menerapkan metode ini, kamu bisa mulai dulu dari memilih topik, materi, atau rumus apa yang ingin kamu pelajari. Setelah itu, coba pahami materi tersebut semaksimal mungkin, kemudian coba jelasin ulang ke orang lain, bisa ke anak-anak, teman, atau jelasin ke diri sendiri di depan cermin. Gunakan kalimat atau gaya bahasa yang sesederhana mungkin, jangan cuma mengulang kata-kata yang ada di materi aslinya. Jelaskan sebebas-bebasnya asal inti konsepnya tetap sama. Misalnya, kamu belajar tentang pengertian kripto. Mungkin awalnya kamu belajar kalau kripto itu adalah mata uang digital yang diamankan oleh kriptografi. Mata uang ini bekerja pada teknologi terdesentralisasi yang disebut blockchain, yang berfungsi sebagai buku besar publik yang tidak dapat diubah. Nah, ubahlah kalimat tersebut sesederhana mungkin menggunakan bahasamu sendiri. Misalnya, kripto adalah mata uang yang nggak ada bentuk fisiknya, di mana setiap transaksi dilakukan secara digital yang dilindungi oleh sandi super kuat yang sulit diretas. Setelah kamu mencoba menjelaskan menggunakan bahasamu sendiri, coba koreksi penjelasan tersebut apakah sudah sesuai dengan makna aslinya atau belum. Untuk mengonfirmasi kebenarannya, kamu bisa lihat penjelasan di buku, internet, atau paling gampangnya bisa tanya AI. Dan kalau kamu berhasil ngejelasinnya ke anak kecil, itu artinya kamu sudah benar-benar paham. Namun kalau mereka masih bingung, mungkin kamu perlu mengulang atau memperbaiki penyampaiannya. Interleaving. Interleaving adalah metode belajar di mana kita mencampur atau merotasi beberapa topik atau jenis materi yang berbeda ke dalam satu sesi belajar yang sama. Contohnya, misalnya kamu mau belajar buat persiapan UTBK. Jika kamu punya waktu 2 jam untuk latihan soal, maka kamu bisa membreakdown jadwal belajarnya menjadi kayak gini. Di 25 menit pertama, kamu kerjain soal matematika. Terus di 25 menit setelahnya, coba kerjain soal kimia. Lalu setelah itu, istirahat 10 menit. Selanjutnya, ulangi lagi siklus ini dengan topik yang berbeda. Teknik ini manfaatin efek psikologis untuk membuat pemahaman dan ingatanmu jadi lebih kuat. Karena setiap kali kamu ganti topik, otak dipaksa bekerja lebih keras, mereset ulang fokusmu, dan menggunakan strategi yang berbeda dalam waktu singkat. Nah, gesekan-gesekan inilah yang bisa melatih dan memperkuat jalur saraf di otak kita. Selain itu, keunggulan lain dari metode interleaving ini adalah dia bisa meniru kompleksitas dunia nyata. Karena ia nggak sekedar melatih otak buat mengingat, tapi ia mendikte kita biar tahu gimana cara nyelesain masalah-masalah acak yang tak terprediksi di kehidupan nyata. Kertas parkir.
Yang paling ngerusak fokus kita tuh bukan cuma notifikasi HP atau distraksi eksternal, melainkan isi kepala kita sendiri. Pernah nggak ketika kamu lagi enak-enaknya belajar, tiba-tiba kepikiran hal-hal random, kayak tiba-tiba punya ide menarik, mendadak pengen bisnis, atau pengen ngechat seseorang. Nah, respons alami ketika kita mengalami hal itu umumnya ada dua, yaitu melawan atau mengikutinya. Namun sayangnya, kedua pilihan ini bisa ngehancurin fokus kita. Tapi, ada jalan keluarnya. Teknik ini disebut sebagai distraction sheet, atau biar lebih gampangnya, kita sebut aja sebagai kertas parkir. Caranya, sebelum kamu fokus belajar, sediain secarik kertas kosong di dekatmu. Setiap kali ada pikiran liar yang muncul, entah itu tugas, ide, atau kekhawatiran, maka kamu bisa langsung tulis poinnya di kertas itu. Misalnya, bales chat dari si A, cari info beasiswa, atau lain semacamnya. Nah, begitu selesai kamu tulis, maka otakmu bakal ngerasa lega dan gak kepikiran lagi, sehingga kamu bisa kembali fokus ke pekerjaan utama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena otak percaya bahwa ide liar itu udah diparkirin di tempat yang aman. Jadi, ia nggak perlu ngingetin lagi secara terus-menerus. Mindset nanggung. Ini adalah trik mental untuk menipu otak supaya mau bekerja keras. Penerapannya tuh kayak gini. Awalnya, kamu pasang target yang agak nanggung. Misalnya, mau ngerjain 7 latihan soal. Nah, pas kamu udah selesai ngerjain soal ke-7, bilang ke diri sendiri bahwa itu nanggung. Karena 3 soal lagi jadi genap 10. Nanti, pas kamu udah ngerjain soal ke-10, kamu baru nyadar ternyata 5 soal lagi bab tersebut udah selesai. Jadi, kenapa nggak dilanjutin aja? Secara psikologis, teknik ini bisa sangat membantu karena dua hal. Pertama, ia memanfaatkan momentum perilaku, di mana proses memulai seringkali merupakan bagian yang tersulit. Daripada maksain diri buat ngerjain banyak soal yang akhirnya ditunda-tunda, lebih baik kamu ngerjain sesuatu dengan masang target yang lebih kecil dulu. Kedua, ia menciptakan efek Zeigarnik. Sederhananya, otak kita nggak suka sama hal yang nanggung, jadi ia akan mendorongmu untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Sebenarnya, mindset seperti ini juga bisa kita variasikan ke hal lain, misalnya soal waktu. Jika kamu mau belajar sesuatu tapi berat untuk memulai, bilang aja ke diri sendiri bahwa kamu mau belajar selama 20 menit. Nanti kalau alarm udah bunyi, bilang ke diri sendiri bahwa itu nanggung. Karena dengan belajar 10 menit lagi, waktunya jadi genap setengah jam. Nah, dengan punya mindset kayak gini, secara nggak sadar kamu jadi terus-menerus mendorong batas kemampuan, yang pada akhirnya standar belajarmu bisa naik secara perlahan. Deliberate practice. Deliberate practice adalah latihan dengan niat yang serius, terfokus, dan terencana, di mana setiap progres yang kamu lalui akan dicatat dan dievaluasi. Ini adalah framework dari sebuah latihan yang dirancang spesifik untuk memperbaiki titik kelemahan. Konsep ini menuntut fokus yang tinggi, target yang jelas, dan feedback yang terus-menerus. Contoh penerapannya, misalnya kamu mau belajar nulis konten. Jika kamu menggunakan deliberate practice, kamu akan di-assessment dulu berdasarkan isi tulisanmu. Setelah kelemahanmu diidentifikasi, maka latihanmu akan fokus di situ. Di awal, cara ini memang terkesan ribet dan frustrasi. Tapi biasanya cara-cara membosankan inilah yang bikin kamu berkembang lebih cepat. Progressive overload. Istilah progressive overload berasal dari dunia fitness. Singkatnya, kalau otot mau berkembang, maka kita wajib menambah beban secara perlahan. Kita nggak bisa mengangkat beban yang beratnya sama secara terus-terusan. Jika minggu ini kita bisa mengangkat 5 kg, maka minggu depan harus dipaksa menjadi 6 kg. Atau setidaknya jumlah repetisinya ditambah. Nah, prinsip ini juga kepake di otak kita. Belajar itu bukan cuma soal berapa lama kita duduk di meja, melainkan soal seberapa berat beban yang bisa kita tambah. Untuk menggunakan teknik ini, kamu bisa melakukan hal berikut. Pertama, aktifkan timer. Bisa dari handphone ataupun stopwatch. Setelah timer aktif, kamu bisa lanjut belajar atau bekerja semampu yang kamu bisa. Nah, ketika kamu mulai nggak fokus, misalnya main-main HP, scrolling sosmed, atau pikiran ngelantur kemana-mana, maka segera matikan timer tadi. Coba lihat, seberapa lama kamu udah bertahan. Katakanlah, kamu bertahan selama 12 menit. Nah, waktu 12 menit tersebut jadikan sebagai baseline atau patokan untuk kedepannya. Ketika kamu mau belajar lagi, coba niatkan untuk mengalahkan baseline tadi. Paksa dirimu untuk belajar lebih lama dari patokan waktu sebelumnya. Terus lakukan cara ini semampu yang kamu bisa. Dengan begitu, kamu bisa meningkatkan daya fokusmu secara bertahap. Dari yang tadinya cuma 12 menit, naik ke 20 menit, kemudian naik lagi sampai ke 30 menit. Dan bukan nggak mungkin kalau nanti kamu bisa belajar sampai 4 jam. Sebenarnya, teknik ini bisa dibilang lebih efektif dari Pomodoro,
Karena metode baseline kayak gini sifatnya jauh lebih personal dan memaksamu keluar dari zona nyaman. Seperti yang ditulis James Clear dalam bukunya Atomic Habits, pertumbuhan adalah soal menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Daripada maksain diri buat fokus 2 jam tapi isinya kosong, lebih baik mulai dari 12 menit atau semampumu dulu. Nanti, tingkatkan bebannya secara perlahan satu persatu. Flow state. Flow state merupakan kondisi di mana performa diri dan pikiran kita berada di titik paling fokusnya. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan kondisi ini, kita akan merasa kalau pekerjaan berat akan terasa ringan dan waktu akan berlalu tanpa kita sadari. Flow itu sering digambarkan kayak kondisi berusaha tapi tak terasa. Kita ngerasa seperti ada yang mendorong kita untuk terus maju, dan semua hal di sekitar kayak notifikasi HP, suara berisik, bahkan rasa lapar semuanya lenyap begitu aja. Dalam kondisi flow, intuisi kita mendadak jadi super tajam. Ibaratnya kayak pemain basket yang lagi berada di titik fokusnya, di mana ia seolah-olah bisa merasakan setiap lawan di sekitarnya dan bisa bergerak lincah seperti tanpa beban. Mode inilah yang diadaptasi oleh anime Kuroko no Basket. Dalam anime ini, flow state disebut sebagai flow zone, atau disingkat zone. Nah, karena flow ini sering diadaptasi oleh karya fiksi, banyak yang mikir kalau flow gini tuh cuma pseudoscience, alias ngibul doang. Padahal flow state ini udah banyak yang menelitinya. Walaupun memang gak sedramatis kayak di anime, tapi flow state ini beneran nyata. Flow state adalah senjata rahasia di balik orang-orang hebat dalam sejarah dunia. Mulai dari Mozart, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, sampai dengan CEO perusahaan kayak Bill Gates. Dan sebenarnya di kehidupan sehari-hari pun kadang kita bisa berada di kondisi flow ini, hanya saja kita nggak menyadarinya. Ini biasa terjadi ketika kita bermain game, terutama game yang kompetitif. Ketika kita main game, baik fisik maupun pikiran berada di titik fokusnya. Jarang banget kita terdistraksi saat bermain game. Kalaupun ada, kita bisa dengan mudah menghiraukannya. Refleksi. Proses belajar itu nggak berhenti ketika kamu menutup buku atau menyelesaikan latihan soal. Karena belajar adalah proses seumur hidup. Ada satu pilar penting lain yang sering terlewat, yaitu refleksi. Refleksi adalah berhenti sejenak untuk meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang bisa diperbaiki untuk kedepannya. Tanpa refleksi, kita berisiko untuk terus mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus tanpa menyadari di mana letak kesalahannya. Untuk penerapannya sendiri bisa sesimpel dengan mengevaluasi nilai dari mata pelajaran yang udah keluar. Refleksi adalah mekanisme yang memungkinkan kita untuk membangun ulang strategi, belajar dari pengalaman, dan mempercepat kurva pembelajaran. Menggunakan waktu dan energi untuk belajar adalah salah satu investasi paling berharga yang bisa kita lakukan. Karena investasi leher ke atas kayak gini akan berpengaruh pada pendidikan, karir, bahkan kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, melihat 12 strategi belajar yang tadi kita bahas, rasanya akan sangat membebani jika langsung diterapin semuanya. Namun kabar baiknya, kamu nggak harus nerapin semuanya dalam satu waktu. Pilih aja 1 atau 2 strategi yang menurutmu paling berguna, paling gampang, atau yang paling pengen kamu coba. Jika itu udah kerasa, barulah coba strategi lainnya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.